Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karina ya? Iya Bu, betul. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk Karina. Ya, masih Bu. Halo Karina, kenalin ya, saya Nina. Aku di sini sebagai konselor kamu. Oke, cuaca di luar agak mendung ya Karina ya. Tadi kehujanan ya. Alhamdulillah tadi belum hujan sih Bu, masih mendung-mendung aja, tapi udah agak gerimis-gerimis gitu. Alhamdulillah nggak kehujanan ya. Iya. Sebelum di sini Karina ada kegiatan apa? Tadi ada kelas Bu. Iya, Semester berapa? semester 4. Masih baru ya. Iya. Karina ada yang mau diceritain apa Ibu? Iya Bu. Mau cerita apa Karina? Tentang permasalahan teman saya sih Bu. Cukup mengganggu Karina ya. Iya, mengganggu sekali. Ibu menghargai banget ya nama mana mau datang ke sini mau cerita ke ibu. Terus ibu akan mendengarkan Karina, membantu Karina juga untuk lepas dari perasaan-perasaan negatif itu lewat yang namanya konseling. Sebelumnya Karina pernah nggak konseling? Belum pernah sih Bu. Jadi ini pertama kalinya Karina ya? Iya betul. Ibu sedikit menjelaskan ya apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan kepada konseling yaitu Karina untuk membantu Karina mencari solusi dalam permasalahan yang dialami Karina. Dan ibu di sini sebagai konselor dan sebagai konseling, ibu akan membantu Karina di sini ya. Sebelum memulai, ibu ada kontrak nih, kontrak perjanjian konseling kita. Ini bisa dilihat sama Karina dulu, sambil ibu jelaskan ya. Sebelumnya itu ada asas kerahasiaan nih Karina, kerahasiaan nih. Asas kerahasiaan itu yaitu ibu akan menjaga kerahasiaan dari cerita yang Karina berikan kepada ibu dan tidak akan ibu sebarluaskan kepada siapapun kecuali ada hal yang membayangkan diri Karina sendiri ataupun orang lain ya. Lalu selanjutnya ada asas kesukarelaan. Sebelumnya Karina kesini atas nama sendiri atau ada saran dari orang lain? Sendiri Bu. Oke, jadi atas nama Karina sendiri ya. Jadi asas kesukarelaan ini Karina itu bebas berbagi tanpa paksaan, tanpa paksaan ya. Dan kalau ada hal yang kurang nyaman bisa beritahu hal itu ya. Lalu selanjutnya itu ada saran. Jadi di sini Karina selanjutnya ada asas keterbukaan. Dan di sini tuh ibu nggak akan menghakimi Karina dan cerita Karina tersebut ya. Dan ibu akan membantu Karina untuk mencari solusi dari permasalahan dalam Karina nantinya. Lalu selanjutnya di sana ada kesepakatan waktu Karina di sini tertera 20 sampai 30 menit ya. Apakah bersedia Karina? Bersedia Bu. Emang cukup ya Bu kalau misalnya cuma 25 sampai 30 menit aja? Insya Allah cukup ya Karina, karena waktu konseling itu kan kita 20 sampai 30 menit ya. Tapi kalau emang belum cukup dan Karina belum puas ceritanya ke ibu, Karina bisa nih, kita bisa jadwalkan ulang untuk ke pertemuan selanjutnya. Dapat kami Karina? Belum insya Allah. Boleh kita datang dulu Karina? Iya Bu. Lima sama aja di sini. Lamanya di sini. Dari ibu simpan ya.
ceritakan lagi tentang permasalahan yang dialami Fadila tadi. Saya kan puasa sama teman saya sih Bu, lebih tepatnya teman kelompok. Permasalahan yang kayak gimana tuh? Ya jadi teman kelompok saya itu kayak sering menunda-nunda gitu loh Bu, deadline. Maksudnya kayak ya mereka tuh suka banget menyampingkan gitu loh tugas mereka gitu. Kayak saya tuh harus follow up mereka dulu, baru mereka yang kayak gitu deh Bu. Jadi ada terus ya yang kayak untuk mengingatkan mereka kalau ini tugasnya belum seperti itu ya. Nah, iya Bu, kayak saya tuh kayak ayo dong anak ngerjain ini bareng-bareng gitu, tugas kamu mana gitu. Ya, tapi dia responnya kayak gitu. Saya kan capek ya Bu, kok terus-terusan ingetin, terus-terusan di grup tuh yang ngomong terus tugas-tugasnya tapi nggak ada respon dari mereka gitu loh Bu, terutama si teman aku ini gitu. Jadi responnya gak ada ya. Iya, nggak ada respon sama sekali gitu. Palingan kayak ya udah gitu. Pasti capek kali kamu udah coba menenangkan mereka tapi mereka responnya gak ada ya. Iya Bu, sebenarnya ada sih Bu, cuman ya mereka tuh teman-teman aku ini gak cuma bilang kayak maaf ya, jadi aku kerjainnya siang atau malam gitu. Responnya terus berulang gitu ya. Jadi setiap kamu ingetin selalu seperti itu responnya. Iya Bu. Mereka udah coba berbagai cara nggak untuk biar mereka tuh nggak mengulang kesalahan yang sama. Enggak sih Bu, belum. Coba kita cari tahu lagi ya kenapa ini bisa terjadi dan gimana caranya supaya mereka bisa menghadapi situasi ini dengan lebih efektif lagi. Coba Marina ingat-ingat nih gimana percakapan antara Marina dengan teman Marina itu, terus gimana cara kamu menegur mereka itu. Ya, kayak aku setiap kali ketemu kan di kelas ya Bu, aku cuma ngomong baik-baik, begini kayak ke mereka sih, ke dia juga salah satu temen aku kayak Nah, kok kamu ngerjain tugasnya lama banget sih? Karena kan harus mendaftar. Kalau misalkan kamu ngasih materinya lama, ya aku bakalan nggak selesai-selesaiin terus makalahnya gitu. Terus responnya kayak ya udah maaf ya, gitu. Jadi aku siang atau malam. Terus setelah kamu coba itu tuh respon dari teman-teman kamu tuh gimana? Ya udah cuma bilang maaf aja gitu. Nanti deh aku kerjain ya siang atau malam gitu. Ya pas aku tuh kok nggak ada hasilnya. Jadi cuma respon maaf tapi terus terulang gitu ya karena ya. Iya Bu. Lalu selain itu setelah diminta maaf tuh ada nggak tindakan dia jadi kayak cepat selesai tugasnya gitu. Enggak, dia malah kayak ya udah gitu cuma bilang kayak gitu kan ya Bu di kelas itu. Pas saya tunggu siang nunggu nih kok nggak ada kabar, terus malam nggak ada kabar gitu. Akhirnya kayak dia besok aja kali ya, besok lagi. Terus pas sampai nunggu ke siangnya besokannya nggak ada kabar juga dari dia. Jadi mungkin dia selalu mulai sama terus ya Lina minta maaf tapi nggak ada tindakan lebih lanjut dari dia dengan mengumpulkan lebih cepat bahkan udah ditunggu-tunggu pun tetap mengumpulkan ya sampai keesokan harinya. Iya Bu. Coba kita gali lebih dalam lagi ya Lina. Menurut kamu nih ada nggak alasan dari teman-teman kamu kenapa mereka terus melaksanakan itu? Menurut aku juga sih Bu. Karena kan kamu sama saya ya, jadi saya nggak tahu tentang itu. Terus kira-kira teman-teman kamu bakal terus minta maaf terus dalam nanti ada kesalahan yang sama. Sepertinya sih ya Bu, karena dari yang kemarin-kemarin kan aku tuh udah dari semester 1, semester 4 dan kelompok itu ya itu aja kan teman-teman aku itu. Jadi ya
emang selalu kayak gitu loh Bu, benar-benar nanti kalau misalkan baru malamnya baru mereka ngerjain suka dipukul gitu, nggak sampai gitu ujung-ujungnya maaf ya kayak telat maaf ya. Kamu sempat nggak nanyain apa alasan mereka, kenapa bisa programnya itu terlambat begitu, ada nggak alasan dari mereka itu? Nggak ada sih Bu, ya mungkin cuma maaf doang sih Bu, mereka yang nggak bilang gimana-gimana gitu. Lalu kamu sering ngobrol mereka kan ya? Dan sebenarnya ternyata cuma minta maaf aja. Kamu nemuin nggak alasan dari mereka itu kenapa sering terlambat mengerjakan tugasnya gitu? Aku nggak nanya-nanya sih Bu, nggak pernah nanya-nanya ke mereka nya. Jadi selama kamu mengatur, terus mereka juga minta maaf, ternyata nggak ada diskusi ya kalau omongan lebih lanjut ya soal maaf ini. Enggak. Menurut ibu aja ya kalau kamu berpikir seperti itu, karena kan memang tugas harus cepat selesai kalinya. Iya Bu. Tapi kamu kan nggak tahu nih kendala dari teman-teman kamu seperti apa, gimana kamu bisa bantu mereka nih supaya masalahnya nggak terulang gitu. Ya kalau saya gak mikirin sih Bu, karena kan udah tugas ya, udah jadi tanggung jawab mereka masing-masing. Ya seharusnya memang mereka yang harus memenuhi itu, tanggung jawab itu. Jadi ya saya gak perlu untuk mengenal alasan mereka gitu loh Bu. Kalau dia nanti ya bakalan saya bantu, tapi ya mereka juga gak gimana gitu. Oke, kita coba pendekatan lain ya kalinya. Alih-alih kamu menegur nih, gimana kalau kamu mulai dengan tanya-tanya dulu tentang kendala yang mereka Gimana ya Bu caranya? contohnya nih, seperti kamu bayangkan di situasi yang sama nih Karina, tapi kali ini kamu pakai cara yang lebih terbuka. Misalnya nih, daripada kamu langsung menegur teman kamu bisa bilang ke teman kamu, aku lihat tugas belum selesai nih, kamu ada kendala apa, kok bisa tugas ini belum juga diselesain, padahal kita tugas kelompok seperti itu. Jadi gimana Bu, boleh latihan dulu ya Bu? Bukan untuk bisa harus tanya dulu ya. Oh iya, nanti udah ngomongnya. Jadi saya harus tanya dulu ya Bu. Iya, karena dengan kamu bertanya terlebih dahulu, kamu nih sama aja. Iya, dengan bertanya kamu seperti memberikan kesempatan kepada teman kamu untuk menjelaskan kendala yang dialami mereka. Jadi mereka juga tuh gak merasa disalahin atas keterlambatan itu, tapi juga karena dengan ditanya seperti itu mereka nggak bisa menghindar nih dari tanggung jawab tugasnya itu, seperti itu. Gitu ya Bu. Tapi saya masih sulit tuh ngomong kayak gitu. Gimana ya Bu caranya? Oke, gimana kalau kita coba latihan dulu yang lainnya. Ibu bakal jadi salah satu teman kamu nih, tadi namanya Ana ya. Ibu bakal jadi salah satu teman kamu yang namanya Ana. Dan kamu coba bisa mulai untuk bertanya terlebih dahulu ya. Gitu. Seperti tadi ya Bu. Iya, silakan. Karena kamu kok ngerjain tugasnya lama sih. Menurut aku bukan lama, cuma kan kamu tuh terlalu lewat dari deadline kita sepakati. Kan aku bilang kemarin kalau deadline kita Rabu, tapi Rabu malam aku tungguin kamu nggak ada respon apapun sama kamu. Di chat aku ngechat, kamu nggak ngebales, kamu nggak ngirim tugasnya. Aku juga kan mau nyusun makalahannya, akunya kalau nunggu kamu ya makalahnya nggak selesai. Maaf ya Karin, aku sedikit kesulitan nih karena tugas kan lagi banyak-banyaknya ya Karina. Jadi aku tuh lagi sulit untuk prioritaskan tugas-tugas yang mana yang deadline terlebih dahulu. Tapi kan Ana, kalau
kalau misalkan kamu gak ngomong sama aku, ya aku bakalan bingung ini tugasnya mau gimana. Masa mau terus-terusan aku yang selalu nambahin tugasku materi itu, kan aku juga punya tugas lain. Ya, kemarin nanti aku akan coba lebih memprioritaskan tugas-tugas yang aku terlebih dahulu ya. Aku akan coba untuk mengerjakannya terlebih dahulu sesuai dengan deadline-nya. Maaf ya Karina. Iya, anak, gak apa-apa. Sebenarnya aku nggak apa-apa loh, anak. Kalau semisal kamu tuh telat atau gimana, cuman ya kamu mau sama aku. Aku tuh bingung kalau nggak ada respon dari kalian, dari kamu. Materinya kau udah selesai kok belum, juga sebenarnya kok belum gitu. Aku bilang ke aku, misalkan kamu udah kesulitan, pasti aku bantu kok, nggak mungkin nggak aku bantu. Cuman yang kamu chat duluan sama akunya, gitu bilang ke akunya ada kesulitan, apalagi ada mendesak atau gimana yang itu anak. Nah, aku mungkin bisa coba untuk Coba untuk komunikasiin ke kamu lagi, untuk balas chat kamu segala macam. ya Karina, mungkin aku bisa nanti untuk coba untuk komunikasi lagi sama kamu tentang bidang yang aku alami, atau kalau aku perlu bantuan aku bisa komunikasi sama kamu ya, tanpa dibolehin. Iya, tentu saja boleh anak. Kan biar aku juga lebih lega, gak kepikiran terus. Terima kasih ya Karina udah update sama aku. Iya, sama-sama. Nanti aku bakal coba untuk lebih komunikasi ya sama kamu. Maaf ya selama ini aku kurang sama kamu, kurang komunikasinya, kurang bertanya sama kamu. Iya, iya anak. Nah, gimana Karina setelah coba pendekatan ini apakah lebih baik? Aku lebih lega aja sih Bu untuk mengungkapin perasaan aku, untuk secara langsung ngomong kayak perasaan aku, kekecewaan aku, kebingungan aku ke si anaknya gitu. Karena merasa lebih baik karena udah menceritakan kayak itu kan. Iya Bu. Ya, jadi rencana apa nih yang akan kamu lakukan saat pertama kali kamu ketemu sama teman-teman kamu besok? Aku bakalan jalan komunikasi sih Bu, buka obrolan baru sama mereka. Biar kita tuh sama-sama tahu kendalanya di mana gitu. Aku juga lebih bisa ngertiin mereka, dan mereka juga lebih bisa ngertiin aku tentunya. Jadi ya aku gak pusing sendiri, gak kebingungan sendiri gitu. Jadi kalau kita sama-sama tahu, aku bisa ngelampiasin kekecewaan aku mereka. Ya semoga aja mereka lebih ngertiin aku. Jadi aku juga ya lebih lega gitu. Bagus, coba dilakukan ya selama seminggu, komunikasi dulu sama teman-teman kamu, ungkapin perasaan kamu gitu ya. Ibu Coba selama seminggu dan lihat perkembangannya, apakah ada perubahan dari teman-teman Karina atau tidak ya. Ibu Jadi Karina, ibu sangat menghargai, sangat mengapresiasi Karina karena keberanian Karina dalam proses konseling ini. Lalu sesuai kesepakatan kita nih Karina, udah 25 menit selalu berakhir. Jika masih belum cukup nih Karina dalam sesi konseling kita hari ini, Karina bisa nih mengatur jadwal lagi untuk bertemu sama ibu dan membahas perkembangan kamu. Ibu Terima kasih ya Karina sudah berdatang menemui ibu. Sehat selalu dari terus ya Karina. terima kasih ya Ibu. Terima kasih.